Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Pada kesempatan sore ini, pada perayaan perjamuan kudus menyongsong perayaan HUT GKI di tanah Papua, kita diingatkan melalui bacaan Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-31. Judul dari bacaan ini adalah bagaimana orang Israel bersama dengan Musa, atau Musa bersama dengan orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Dari judul ini saya ambil sebuah tema untuk kita: selalu ada jalan keluar bagi kita. Bacaan ini mengingatkan kita kisah tentang bagaimana Tuhan itu adalah gembala. Peristiwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan Musa gembalanya, tetapi Tuhanlah gembalanya. Seperti yang kita dengarkan dalam Mazmur 23, gembala yang baik selalu menuntun domba-dombanya. Gembala yang baik bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik itu memegang tongkat. Bacaan kita minggu ini, bahwa tongkat gembala itu adalah alat sarana yang dipakai untuk memimpin kambing domba menuju pada padang rumput dan menikmati makanan-makanan rumput yang ada di padang. Satu hal yang kita mengerti, bahwa Allah menuntun bangsa Israel keluar karena Dialah gembalanya. Keluar dari masalah yang terjadi di Mesir, Tuhanlah gembalanya. Yang kedua, Tuhan selalu buka jalan. Apakah yang kita perbuat, dalam kondisi apapun dari apa yang kita perbuat dan kita alami, Tuhan bisa buka jalan untuk kita. Bagaimana cara Tuhan buka jalan untuk kita? Ia akan membawa kita keluar dari keadaan-keadaan yang karena keadaan-keadaan itu menyusahkan dan menyesatkan kita, membuat kita sulit. Kita kemudian berbalik kepada Tuhan, mengakui apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka ketika seluruh rencana kita itu berubah menjadi rencana Tuhan dan kita berbalik kepadanya, maka jalan itu terbuka. Tuhan menyediakan selalu jalan-jalan bagi kita, asalkan kita mengikuti apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hal yang kita pelajari dari bacaan ini, bahwa orang tidak cukup berdoa, tapi orang harus bergerak. Doa dan bergerak. Biasa kita kenal doa dan bekerja. Bekerja itu bergerak. Kita tidak bisa hanya terkutak kepada berdoa. Tapi ketika jawaban Tuhan itu datang kepada kita, kita tidak bergerak, kita diam saja. Ini yang terjadi pada perjalanan Musa dan bangsa Mesir. Ketika mereka berdoa dan Tuhan memberi jawab, mereka tidak banyak tanya peristiwa apa yang akan terjadi di depan, tetapi mereka bergerak. Evaluasi nanti, jalan dulu. Kalau saya Musa atau bangsa Mesir, bangsa Israel, saya tanya dulu. Kalau sampai laut kering, kita jalan terus, nanti bagaimana? Kalau belum jelas, harus jelas dulu. Kalau jelas dulu baru jalan. Iya toh? Rencananya bagaimana? Kalau rencana jelas dulu baru kita bertindak. Tapi kalau belum jelas, wah tidak bisa, nanti kita mati. Tetapi rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Pergerakan Tuhan itu berbeda dengan pergerakan manusia. Tidak semua rencana Tuhan itu dapat kita lihat. Kita tahu dulu baru kita lakukan. Di sini dibutuhkan dengar-dengaran, berdoa dan bergerak. Itu dibutuhkan dengar-dengaran dan kesetiaan. Kita dapat berubah atau dapat keluar dari segala masalah kalau kita bergerak.
Kita hanya dapat meninggalkan masa lalu kita kalau kita bergerak. Kita dapat meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya bagi hidup kita kalau kita bergerak. Sama, jangan beri makan kepada mereka yang malas. Bagaimana kita mau panen kalau kita tidak menanam? Bagaimana kita mau dapat uang kalau kita tidak bekerja? Apakah dengan berdoa uang datang? Bergerak, bekerja, melakukan sesuatu. Itu artinya Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita berdoa dan bergerak, maka kita sudah mengambil komitmen pada posisi itu untuk merubah kondisi kita yang tidak bergairah menjadi lebih bergairah lagi. Kita harus percaya akan janji-janji. Ayat 15 katakan, jangan berseru saja, tapi bergeraklah. Jangan berdoa saja, tapi bergeraklah. Ayat 15 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini sebuah perintah. Jangan hanya berteriak, jangan hanya demo, jangan hanya menuntut, tapi bergerak. Itu ciri orang Kristen, bergerak. Ciri orang-orang yang percaya kepada kehendak Tuhan itu bergerak. Yang keempat Bapak Ibu, Tuhan pasti menolong. Ya, ketika Tuhan pasti menolong, maka bukan kitalah yang melakukan perubahan. Kalau Tuhan berkata bahwa Ia akan menolong, maka bukan kitalah yang berperang, tapi Tuhan sendiri yang berperang. Amin. Siapa yang mengatasi masalah hidup kita? Tuhanlah yang mengatasi masalah dalam hidup kita, bukan kita. Kita sembuh dari sakit, siapakah yang mengatasi itu? Tuhanlah. Tetapi percayalah intinya, kalau kita percaya, kita berdoa, kita bergerak, pasti Tuhan menolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Tadi pagi ini ketika hendak pimpin ibadah Yarso 1, sebelum naik saya dengar kabar seorang guru di Senggi, kepala sekolah menengah agama Kristen, anaknya yang bungsu perempuan meninggal jam 8 pagi. Ya, mungkin orang tuanya sudah berdoa untuk anak ini. Apakah Tuhan tidak menolong? Anak saya yang kecil, yang nama saya sama seperti saya, Chris, setelah ibadah dia tanya saya, Bapak, apakah anak kecil juga bisa meninggal? Ini pertanyaan yang sulit saya jawab. Apakah anak kecil bisa meninggal? Karena dia berpikir orang tua dulu, baru nanti setelah tua meninggal. Apakah orang yang meninggal atau menghadapi kematian itu Tuhan tidak menolong? Bapak Ibu, mari kita jawab itu dalam pergumulan kita. Tuhan lebih sayang mereka yang sakit. Tuhan lebih sayang dan Tuhan mengetahui keadaan setiap kita. Cara Tuhan menolong itu menurut yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saya katakan kepada anak saya, semua orang kecil atau besar pasti meninggal. Meninggal pun itu Tuhan tolong. Sembuh pun itu juga Tuhan tolong. Karena Tuhanlah yang mengetahui mana yang paling terbaik. Kalau kita sedang menghadapi krisis yang melanda kita, kita merasakan selalu bahwa Tuhan lambat menolong kita. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lambat menolong kita. Kita sendiri yang harus pastikan bahwa ketika suara Tuhan itu datang kepada kita untuk menolong kita, apakah kita sendiri sadar itu suara Tuhan dan kita meresponnya untuk bergerak. Kita bisa mengalami kesulitan di tengah dunia saat ini untuk mendengarkan bahwa ini perintah Tuhan, ini suara Tuhan, ataukah bukan. Dari kehidupan kita harus tingkatkan iman kita supaya kita pastikan bahwa Tuhan ketika menolong kita mengetahuinya dan kita merasakannya. Ayat 14, pasal 14 ayat 14 berkata begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin ya. Bagaimana rahasia itu terjadi? Kalau kita berdoa dan bergerak. Saat Tuhan berperang kita diam.
Tapi jangan kita yang berperang baru Tuhan diam. Dalam iman Kristen tidak bisa Tuhan diam dan kita yang berperang, pasti kita kalah. Jadi marilah kita berperang bersama dengan Tuhan, kan? Atau Tuhan yang berperang untuk kita? Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang melakukan sesuatu untuk kita. Pasal 14 ayat 25 juga berkata, Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang lain pun akan mengakui bahwa Tuhan Israel itu yang berperang dengan mereka. Apa rahasianya, Bapak Ibu? Rahasianya kita berdoa dan bergerak. Kita percaya Tuhan menolong kita. Kalau kita konsen dan serius dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong kita melewati segala krisis kehidupan yang kita hadapi. Hal yang kelima yang kita pelajari dari pembacaan ini, bahwa kita pasti akan melewati kesukaran hidup. Dan ketika kita melewati kesukaran hidup, jangan lupakan Tuhan, sebab kita hanya dapat melewati kesukaran hidup itu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan dapat menenggelamkan orang Mesir. Ini pembunuhan, ya. Ya, ada kematian hanya untuk menyelamatkan bangsa yang dipilih. Bukan saja membebaskan kita dari masalah, tapi dengan tindakan Tuhan menenggelamkan orang Mesir, itu artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan berkuasa melakukan apa saja sampai pada kematian orang lain, supaya Israel diselamatkan ataupun supaya kita diselamatkan, asalkan kita percaya. Apa yang terjadi hari ini dalam persiapan perjamuan kita? Kita sadari bahwa ketika kita datang pada meja perjamuan kudus, kita diingatkan untuk pertama, kita datang ke sini untuk menikmati tubuh Kristus. Dengan menikmati tubuh Kristus, kita mesti sadari bahwa ini bukan makan biasa, tapi ini suatu pesan kepada kita untuk mari beritakan Injil, untuk mari beritakan kematian dari Yesus Kristus. Tubuh ini sudah diserahkan menjadi penyelamat, penebusan bagi dosa kita. Maka ketika tubuh Kristus ini kita nikmati, ingatlah bahwa tubuh, tangannya dipaku, lambungnya ditikam, kakinya kulit tubuhnya dirobek, dicambuk. Ketika kita menikmati tubuh Kristus, itu yang kita ingat, bahwa Tuhan melibatkan kita sebagai orang percaya. Menikmati tubuhnya adalah meminta kita untuk mari, perasaan Kristus dalam penderitaannya, dalam tubuhnya yang menderita itu ada dalam diri kita. Perasaan Kristus ada dalam diri kita. Perjuangan Kristus ada dalam diri kita. Penderitaan Kristus ada pada diri kita. Sehinggalah mari kita bersama-sama dalam kesibukan apapun yang kita miliki, yang kita lakukan, layanilah Tuhan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan terhadap tubuh yang menderita. Kita kadang-kadang akan merasakan dalam pekerjaan ini tangan kita seperti dipaku. Ya, mau pukul orang tidak jadi, tangan macam dipaku, ditahan begitu, Mau menghindar dari pekerjaan Tuhan, macam kaki ini dipaku begitu. Jangan kau bergerak ke kanan sana, kau tetap di situ karena itulah jalanmu. Diperintah untuk pergi memberitakan Injil, pergi. Mau belok di pertengahan jalan, tapi macam kaki ini dipaku untuk bergerak ke arah sana. Kadang kita merasakan lambung kita sakit, lapar karena pemberitaan Injil, atau sakit-sakit yang lain. Kulit kita seperti dicambuk saja dengan kata-kata dari orang lain yang setuju atau tidak setuju dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi itu bagian dari tubuh yang menderita. Dalam perjamuan ini juga kita
diingatkan akan cawan dari perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Darah ketika kita minum dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa berulang-ulang kali dalam kehidupan kita pada saat perjamuan kudus dilakukan, kita akan terus meminum darah Kristus. Ini bukan kanibalis. Ya, arti meminum darah Kristus ini mengingatkan kita juga pada pesan penderitaan, bahwa sampai darahnya tercurah. Kalau darah sudah habis di tubuh, maka kematian. Sampai kematian dari Yesus Kristus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, darah dan tubuh Kristus yang kita nikmati ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi batu peringatan untuk kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita hadir dalam perjamuan kudus, kita diminta oleh Tuhan, kita menikmatinya dengan syukur, dengan kesungguhan hati, dengan sukacita, dengan tujuan yang pasti pada kehendak Tuhan, bukan pada tujuan yang sia-sia. Ketika kita masuk dalam meja perjamuan kudus, kita ingat bahwa setelah masuk ke dalam meja perjamuan kudus, kita akan keluar, kita pulang ke rumah, ke masyarakat, di lingkungan di mana saja kita berada, dan sampaikan arti dari tubuh dan darah itu kepada orang lain, dan praktekkan itu. Apa yang kita baca pada pagi ini dalam bacaan di mana? Mika pasal Mika pasal 7 mengingatkan kita untuk bagaimana belas kasih Allah itu. Tubuh dan darah itu tanda dan wujud dari belas kasih. Apa belas kasih? Pemberian rasa hormat. Allah menghormati manusia sebagai makhluk yang Ia ciptakan memang paling belakang tapi mulia dari ciptaan yang lainnya. Bahwa dalam keadaan berdosa pun manusia, Dia selalu menghormati manusia dan berusaha untuk mengangkat manusia dari lumpur dosa hidupnya. Dan Tuhan berhasil menjanjikan. Dalam Mika dinubuatkan bahwa suatu hari di kota Bethlehem yang kecil itu akan datang juru selamat. Tubuh dan darah itu mulai dinubuatkan pada Mika. 700 tahun kemudian setelah Mika bernubuat, Yesus Kristus lahir. 700 tahun. Bagaimana kuatnya nubuat seorang nabi? 700 tahun kemudian Yesus Kristus lahir. Bagaimana nabi bernubuat Kristus yang menderita itu supaya kita bahagia. Ya. Belas kasih itu tidak bisa hanya di bibir, Bapak Ibu. Allah bukan hanya berfirman untuk belas kasih, tapi Dia mewujudkannya secara nyata lewat kehadiran Yesus Kristus. Apa yang Dia lakukan hanya untuk satu tujuan, supaya manusia yang disebut makhluk mulia itu berbahagia karena menerima keselamatan. Jadi ingatlah perjamuan kudus yang kita ikuti pada sore hari ini mau membuat satu tujuan kepada kita sebagai umat Tuhan. Allah mau Dia melayani kita, Allah melayani kita, Roh Kudus melayani kita, supaya hidup kita bahagia, supaya kita mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita dapat itu ada dalam proses dan kehendak Tuhan. Kita ikuti dalam kesetiaan kita. Setiap orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, yang bertekun dalam Tuhan, dia akan merasakan bagaimana tangan Tuhan itu tidak kurang pendek ataupun sangat panjang menolong kita. Kapanpun Ia melakukan sesuatu, asalkan kita berdoa dan bergerak. Asalkan kita berdoa dan bergerak. Jadi sebentar mari kita bergerak masuk dalam meja perjamuan kudus. Lalu kita putuskan dalam suatu komitmen, pulang beritakan Injil tentang tubuh dan darah Yesus Kristus. Dengan bentuk penderitaan apapun yang kita hadapi, terimalah itu sebagai wujud dari penderitaan yang Yesus alami, yang ada juga dalam diri kita. Terpujilah Tuhan kita sekarang dan selamanya. Amin.